Perkenalkan, nama saya Nuputaya Margarani, absen 7, kelas 10 TB. Saya akan menjelaskan klip saya tentang asam, basa, dan garam. Saya akan mempresentasikan asam, basa, dan garam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang asam. Asam memiliki sifat-sifat yaitu terasa asam, korosif, atau menyebabkan karat, penghantar listrik yang baik di dalam air, melepaskan ion H+, memiliki pH lebih kecil dari 7, merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contoh pertama dari anggur adalah anggur memiliki asam tartat. Asam tartat dalam anggur dapat dilepaskan senyawa yang menghasilkan ion H+. Senyawa dalam asam tartat memiliki rumus kimia yaitu C4HJOC. Anggur termasuk asam lebih karena pH lebih kecil dari 7 dan termasuk netral karena pH lebih kecil dari 7. Contoh kedua dari asam yaitu keju. Keju memiliki asam laknat. Asam laknat dalam keju melepaskan proton H+ membentuk ion dan bersifat menyerap air. Asam laknat adalah asam lemah. Yang kedua adalah basa. Basa memiliki sifat yaitu terasa pahit, liar jika disentuh, ketika dalam bentuk larutan merupakan penghantar listrik dengan baik di dalam air, melepaskan ion DH-, memiliki pH lebih kecil dari 7, merupakan kertas lakmus merah menjadi biru. Contoh yang pertama dari basa adalah pemutih pakaian. Larutan pemutih yang seperti baklin mengandung zat aktif yaitu hipoklorin dengan konsentrasi 5,25% dengan kandungan tersebut. Larutan pemutih bisa dijadikan sebagai salah satu bahan untuk membuat disinfektan. Contoh yang kedua adalah obat MAK, mengandung senyawa basa aluminium hidroksida di dalam lambung. Senyawa tersebut akan bereaksi dengan lambung atau asam klorida. Basa dalam obat MAK adalah basa lemah sehingga penambahan MAK akan cenderung menetral pH cairan lambung. Yang ketiga adalah garam. Sifat-sifat garam yaitu mampu menghantarkan arus listrik, tidak mengubah warna lakmus merah maupun biru jika terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka garam akan bersifat asam, dan sebaliknya jika terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka garam akan bersifat basa. Contoh yang pertama adalah pasta gigi mengandung garam basa. Garam basa adalah yang terbentuk jika tidak semua gugus OH dari penyusun garam tersebut ternetralkan oleh sesuatu radikal asam. Sifat basa menyusun garam lebih kuat dari sifat asam penyusunnya. Garam basa adalah yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Garam bersifat basa dan mempunyai pH lebih besar dari 7. Contoh garam yang kedua adalah garam Inggris. Magnesium sulfat adalah senyawa kimia garam anorganik yang mengandung magnesium sulfat dan oksigen dengan rumus kimia MgSO4. Di alam terdapat dalam bentuk
mineral sulfur, heptahidrat, epsomid, Mg, SO4, 7H20 atau umumnya tersebut garam Epsom. Demikian penjelasan dari saya mengenai dari contoh asam, basa, dan garam. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan sekian dari saya. Terima kasih.